Meskipun merupakan tanaman yang berbeda, kentang dan ubi jalar punya banyak kesamaan loh. Sama-sama umbi-umbian, sama-sama kaya karbohidrat serta serat. Makanya dua umbi ini sering dijadikan sebagai alternatif pengganti nasi. Nah, kalau soal rasa memang jelas beda ya. Tapi kalau sudah diolah jadi makanan dan minuman kayak gini, dijamin sama-sama enak kok. Tonton episode Potatoholic sampai habis ya. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Teman-teman Unyil yang suka nyemil pasti nggak bakal bisa nih jauh-jauh dari camilan berbahan dasar kentang. Soalnya rasanya enak dan tekstur renyahnya bikin nagih. Cuma banyak juga yang menghindari camilan yang terbuat dari kentang, kayak keripik atau crackers. Soalnya kandungan kalori dan garamnya cukup tinggi. Tenang dulu, buat pecinta camilan dari kentang, ini bukan akhir segalanya. Kita masih boleh kok menikmati snack ini. Sekarang kan ada crackers kentang yang rendah kalori, praktis lagi. Jadi bisa dimakan kapan saja dan di mana saja. Halo sahabat Unyil, ada yang suka makan kentang goreng? Sebagai sumber karbohidrat, kentang bagus banget loh buat pengganti nasi. Apalagi kentang bisa diolah jadi berbagai macam olahan, kayak cemilan, kayak gitu. Nah, Unyil ada liputannya nih, kita lihat yuk. Loh, katanya. Jangan makan sendiri dong, kurang banget. Makan sambalnya aja, makan sambalnya. Ih. Nah, di sini nih pabrik potato crackersnya. Letaknya di Parung Panjang, Tangerang, Jawa Barat. Seharinya pabrik ini menghabiskan bahan baku kentang hingga 5 ton loh. Kita kepoin aja proses pembuatannya. Yuk, kita kemon. Pertama-tama, bahan baku utama yaitu kentang dimasukkan ke mesin pencuci sekaligus pengupas. Sekali beroperasi, mesin ini bisa mengupas 200 kg kentang. Wah, efisien banget ya. Soalnya mesin ini dilengkapi alat berupa sikat kasar dan dialiri air terus-menerus. Sehingga proses pengupasan nggak memakan waktu lama. Kentang yang sudah dikupas kemudian di steam. Di dalam mesin ini, kentang dikukus dalam suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Proses ini dilakukan untuk membunuh bakteri dan mikroba yang terdapat pada kentang. Kentang yang sudah di steam dimasukkan deh ke dalam mesin penggiling. Kentang yang sebelumnya masih berupa bulatan, setelah digiling selama 1 jam, teksturnya akan menjadi halus. Mirip seperti mashed potato. Lanjut yuk ke proses mixing. Bahan-bahannya ada tepung, gula, minyak, bahan campuran lainnya, berbagai bumbu, dan yang paling penting adalah kentang yang sudah dihaluskan tadi. Semua bahan ini kemudian dimixer selama 20 menit hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis. Setelah mixing, adonan dituang ke mesin ini nih. Secara otomatis, adonan dipotong-potong agar lebih mudah diolah. Lalu digiling deh, berbentuk lembaran panjang. Adonan melewati proses penggilingan secara bertahap. Mulai dari ketebalan sekitar 2,7 cm, lanjut ke 1,6 cm, sampai akhirnya setebal 0,8 cm. Nah, adonan yang sudah jadi lembaran tipis ini kemudian dicetak berbentuk bulat-bulat. Petugas di sini selalu melakukan pengecekan kualitas untuk menghindari produk cacat. Jadi kalau ada yang bulatnya nggak sempurna akan langsung di-reject. Bahkan diameternya pun harus sesuai, yaitu selebar 7,2 cm. Berat adonan mentah pun juga harus ditimbang. Setiap 10 piecesnya berkisar 42 gram. Detail banget ya. Selanjutnya masuk ke mesin pemanggang. Lihat tuh, panjang banget ya mesinnya teman-teman. Sampai 60 meter. Widih. Proses memanggangnya gak lama kok. Cuma butuh sekitar 6 menit pada suhu 100 sampai 150 derajat. Proses ini nih yang bikin crackers kentang yang satu ini jauh lebih rendah kalori. Lanjut ditaburi bumbu. Oh iya,
Selain rasa original, potato crackers ini punya varian rasa kimchi, rendang, barbecue, dan bulgogi. Aduh, bikin ngiler ya. Setelah diberi bumbu, petugas mengecek tingkat kerenyahan crackers. Caranya, sampel crackers ditumbuk halus, lalu dimasukkan ke dalam alat pengukur ini. Secara otomatis, alatnya akan mengukur tingkat kelembapan crackers. Crackers yang lolos pengecekan kemudian di-packing deh. Untuk setiap kemasan terdapat 10 buah cracker. Dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan sebanyak 840.000 pak potato crackers loh. Wih, banyak banget. Setelah di-packing, crackers ini harus kembali melewati quality control. Standarnya setiap kemasan crackers memiliki berat 18 gram. Jadi, kalau ada yang beratnya kurang, lampu di mesin ini langsung menyala dan barangnya langsung di-reject deh. Hal ini untuk menjaga biar kita nggak mendapatkan produk yang cacat teman-teman. Oke deh, sekarang kita cobain yuk crackersnya. Ternyata kentang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan nasi putih. Kandungan kalsiumnya saja 5 kali lebih banyak. Sedangkan kaliumnya bisa 14 kali lebih banyak dibandingkan nasi loh. Belum lagi kandungan serat dan fosfor yang juga lebih tinggi. Wih, mantap juga si kentang. Nah, makanya banyak orang yang menjadikan kentang sebagai alternatif nasi. Cuma kalau sudah dalam bentuk olahan snack gini, jangan dikonsumsi berlebihan ya. Nanti keburu kenyang. Terus malah jadi ogah-ogahan saat waktu makan tiba. Secukupnya saja ya. Oke? Wih, keren banget meriam kentangnya, Pak. Iya dong, persiapan kalau diserang negara lain. Kita kan punya kebun kentang luas banget tuh. Unya nyobain ya? Iya Den, masukin kentangnya deh. Siap Pak Ogah. Nah, sini nih, tutup kupingnya. 1, 2, tembak! Wah, keren. Lagi Pak, lagi. Masukin lagi Den. Yuk, 1, 2, tembak! Yeay, mantap. Waduh, kena poipe. Oh, ini nih yang mainan kentang. Lihat nih muka Aye, sampai kayak Miss Potato begini. Aduh, maaf ya Pok, kami nggak lihat. Maaf Pok. Iya, Mpok. Mudah diolah dan punya cita rasa yang enak. Bikin kentang jadi salah satu bahan pangan favorit masyarakat dunia, termasuk Indonesia pastinya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya kentang itu ada banyak jenisnya. Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan punya jenis kentang yang punya ciri khas khusus. Namanya kentang kalosi. Daerah Enrekang merupakan salah satu penghasil kentang terbaik di Sulawesi. Kentang kalosi punya ciri khas mata umbinya berwarna merah. Biasanya disebut bintik merah atau orang Enrekang menyebutnya bibir merah. Si bintik merah ini menandakan kalau kentangnya banyak mengandung vitamin dan kadar patinya juga tinggi. Cocok banget deh buat yang lagi terapi diet atau kena diabetes. Wilayah Enrekang yang berada di dataran tinggi cocok untuk menanam kentang. Soalnya kentang biasanya akan tumbuh pada ketinggian 1000 meter lebih. Kalau kurang dari itu, umbinya nggak akan tumbuh. Selain itu, jenis tanah juga bisa mempengaruhi kandungan karbohidrat pada umbi kentang. Tanaman kentang asalnya dari Amerika Selatan. Mulai dikenalkan ke Eropa pada abad 16 dan akhirnya jadi salah satu makanan pokoknya orang-orang Eropa. Penyebaran kentang juga berkembang sampai ke Asia, kayak Jepang, Cina, dan India sekitar abad ke-17. Nah, kalau masuknya ke Indonesia sih, diperkirakan sih tahun 1794 oleh orang-orang Belanda yang menjajah kita dulu. Oleh masyarakat Enrekang, kentang biasanya diolah jadi kue khas Sulawesi Selatan. Namanya kentang seruni. Bentuknya sih mirip krisan, tapi ini versi tradisionalnya. Dulu kue ini wajib dihidangkan kalau sedang ada acara adat Bugis. Makanya sampai sekarang masih eksis. Sekilas sih bentuknya mirip kue apem ya, tapi beda di isiannya.
Kalau kue ini di dalamnya ada kentang rebus olahan dan ada saus santannya. Yuk kita kemon. Wow, banyak sekali kentangnya teman. Kalau harus mengupasnya satu persatu, pasti bisa memakan waktu yang lama nih. Kentang bisa kita jadikan camilan yang sehat loh teman. Apalagi kalau pakai ebi segala. Itu loh udang kecil yang biasa dipakai sebagai penyedap alami. Cuma ada di sini, kentang crispy dengan beragam varian rasa. Cocok sebagai teman makan nasi atau dimakan langsung. Jadi sebelum berkegiatan di luar, isi dulu perut dengan makanan bergizi ya. Setiap hari usaha ini mengolah 40 kg kentang. Kentang yang digunakan berasal dari pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Karena mempunyai bentuk dan tekstur yang pas bila digoreng. Rasanya pun juga lebih gurih. Kentang Dieng termasuk kentang jenis tes teman. Memiliki ciri-ciri dagingnya padat dan sedikit mengandung air. Sehingga cocok untuk membuat keripik ataupun kentang goreng. Di negara asalnya, kentang menjadi makanan pokok bagi penduduknya. Ampasnya akan terbuang melalui celah lain tuh. Oke, potong kentangnya tipis-tipis ya. Alat cutter ini mampu memotong kentang sampai setebal 2 mili. Wah, ternyata kentang itu jenis sayuran yang mudah kena oksidasi loh. Kena udara sedikit saja bisa langsung berubah warna. Makanya langsung saja celupkan ke air supaya oksidasi tidak terjadi. Kentang juga memiliki getah. Pencucian ini sekaligus menghilangkan getah pada kentang. Pencuciannya sampai 4 kali loh. Cus, goreng kentang selama 13 menit. Minyak harus sudah panas ya teman. Soalnya kalau kurang panas, minyak akan banyak terserap ke dalam kentang. Ih, nggak mau kan keripik kentangnya melempem karena banjir minyak? Nah, jangan lupa tiriskan ya. Siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu adalah campuran ebi yang telah dihaluskan. Oh iya, dari 100 gram ebi, lebih dari setengahnya mengandung protein, 2 kali lebih besar dari daging sapi. Ebi juga bisa menjadi penyedap alami, jadi kita bisa terhindar dari pengawet buatan yang tidak bagus untuk tubuh. Selain rasa original, ada juga rasa spicy dan kari. Ebi juga sudah diolah menjadi bubuk, tinggal campur saja selama 3 menit. Kalau terlalu lama nanti hancur. Campuran bumbu ini merupakan warisan turun-temurun dengan varian rasa yang terus dikembangkan. Selain ebi, ada juga bumbu penunjang lain seperti bawang merah dan bawang putih bubuk. Kalau dilihat dari peluang bisnis, usaha ini menggiurkan loh teman. Harga kentang di pasaran saat ini saja 8.000 per kilonya. Tapi kalau sudah menjadi camilan renyah satu ini, harga perbungkusnya dijual mulai Rp14.000. Saat ini camilan kentang crispy sudah bisa didapatkan di swalayan-swalayan premium sekitar Jabodetabek. Wah, teman-teman unyil sampai doyan banget begitu. Gurihnya pas, jadi nggak ada alasan malas-malasan makan lagi kan? Beda lagi di Turki nih. Negara yang berbatasan dengan Asia dan Eropa ini punya menu andalan bernama kumpir yang terbuat dari kentang. Kalau di Indonesia kan kumpir sama dengan kentang panggang. Tapi kentang yang ini beda loh dari kentang Indonesia. Tuh lihat aja, ukurannya besar banget kan. Belah kentang yang sudah dipanggang tanpa dikupas kulitnya. Aduk dan lumatkan umbi kentang. Seperti membuat kentang tumbuk gitu deh. Biar makin lembut dan gurih, campurkan dengan keju dan garam secukupnya. Setelah itu, tinggal kita beri topping salad khas Turki. Ada biji jagung, paprika, buah zaitun, irisan wortel, kol ungu, jamur, dan sayuran lainnya sesuai selera. Jangan lupa tambahkan yogurt dan saus tomatnya ya, biar makin kaya rasa. Oke deh, kumpir asli Kutahya sudah jadi nih. Siapa yang mau coba? Sama seperti kentang, ubi jalar juga banyak jenisnya. Salah satu yang paling populer, apalagi kalau bukan si ubi Cilembu. Ubi hasil budidaya desa Cilembu, Sumedang, Jawa Barat ini terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas.
Udah gitu, warna ubi yang oranye kemerahan menunjukkan kalau ubi Cilembu memiliki kandungan beta karoten dan vitamin A yang lebih tinggi dibanding umbi-umbian lain. Mantap kan? Tapi kadang Unyil suka mager nih buat mengukus atau mengoven ubinya. Nah, untungnya sudah ada cara anti ribet buat menikmati ubi favorit Unyil nih. Cekidot yuk! Nah, ini dia kakak-kakak dari Universitas Padjadjaran Bandung yang berhasil menciptakan bubuk ubi Cilembu siap seduh. Yap, kakak-kakak ini mengubah ubi Cilembu jadi minuman instan. Minuman ubi Cilembu siap seduh ini sengaja menggunakan bahan baku ubi berukuran kecil yang biasanya tidak laku dijual lalu dibuang. Harapannya dengan inovasi ini, para petani ubi Cilembu bisa memaksimalkan semua hasil panen mereka. Setelah dicuci, potong bagian ujungnya ya, biar aroma ubinya semakin keluar ketika di oven. Selain aromanya yang wangi, ubi Cilembu juga punya rasa yang manis. Proses pengovenannya juga cukup lama nih, sekitar 2 jam dengan suhu 200 derajat Celcius. Tapi jangan ditinggal ya, soalnya ubinya harus dibolak-balik setiap setengah jam. Selain agar matangnya merata, juga untuk menjaga rasa ubi biar nggak pahit. Gara-gara gula yang terkandung pada ubi terkaramelisasi terlalu lama alias kosong. Saat proses penghalusan, ubinya kita campur dengan maltodextrin. Zat ini akan membantu bubuk ubi agar mudah larut dengan air. Sekarang kita ratakan deh di loyang, setipis mungkin ya, biar cepat matang. Lalu kita masukkan oven lagi deh. Kalau pengovenan kali ini harus sabar ya, soalnya makan waktu 2 hari. Suhunya juga nggak boleh lebih dari 60 derajat Celcius, biar nutrisinya nggak rusak. Selama proses pengeringan, ubi Cilembu mengalami penyusutan hingga 50%. Wah, banyak juga ya. Berarti 1 kilogram ubi Cilembu cuma bisa jadi 500 gram bubuk ubi. Setelah kering adonan ubinya, kita pecah-pecahkan menjadi kepingan, biar mudah saat dihaluskan. Kalau sudah, baru deh dimasukkan ke dalam grinder untuk dibuat menjadi bubuk. Lalu tinggal kita packing deh. Menikmati minuman ubi Cilembu ini sangat mudah kok. Cukup diseduh dengan air panas saja. Atau bisa juga dicampurkan dengan minuman lain seperti teh dan susu. Mantap! Santai dulu. Waktunya tidur siang nih. Ih, embul nih, makanin ubi terus. Awas ya, nanti kalau kentut-kentut, Unyil turunin di tengah jalan nih pokoknya. Unyil cerewet amat sih. Baru juga Embul makan 1. Iya Embul, 1, tapi 1 gerobak. Enak aja. Tapi iya nih. Kok perut Embul agak kembung ya sekarang? Embul, jangan kentut. Aduh, Embul. Yah, terlanjur Nyil. Ih, bau banget sih Embul. Unyil lebay banget sih. Lagian kalau wangi, namanya bukan kentut lah Nyil. Awas Nyil, awas Nyil. Aduh. Embul. Apaan sih nabrak-nabrak pos ronda? Gak tahu Pak Uga lagi santai apa nih? Rasa yang manis, tekstur empuk dan legit, kaya nutrisi, serta harga yang bersahabat. Membuat ubi jalar jadi pangan idola nih. Apalagi bisa diolah jadi berbagai macam makanan juga minuman. Mantap! Pabrik pengolahan ubi menjadi potato sweet untuk pasar ekspor ini ada di daerah Pleret, Cirebon. Pilih dan pisahkan ubi sesuai ini ya. Untuk menghasilkan bentuk ubi yang rapi dan tumpul,
Potong juga setiap bagian sudutnya. Proses ini namanya shaping. Berbeda dengan ubi potong. Pemanggangan seperti ini dilakukan untuk membuat pasta ubi. Panggang selama 2 jam pada suhu 225 derajat Celcius. Masuk ke dalam ruangan steril ini, artinya seluruh ubi sudah dalam keadaan bersih ya. Oke deh, tanpa mengupas kulit, potong ubi Beni Azuma menjadi beberapa bagian. Lalu sortir dan pilih bagian yang kualitasnya baik. Jangan sampai ada yang cacat dan berubah warna. Produk ini paling banyak dipesan oleh negara Jepang. Wah, keren! Nah, tinggal bekukan deh sebelum akhirnya diekspor. Kalau untuk produk ubi potong beku, setelah sortir terakhir, kukus dalam mesin steam selama 20 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah matang, lanjut masak dan rendam dengan cairan gula. Selain menambah masa simpan, proses ini juga membuat rasa ubi menjadi manis. Yeay, ubinya siap digiling nih. Kemas pasta dalam plastik ukuran 2,5 kg ya. Di luar negeri seperti Korea dan Jepang, pasta ini biasa digunakan sebagai bahan makanan atau isian roti. Untuk membunuh bakteri, lakukan sterilisasi pasta dengan merebusnya di air panas bersuhu 96 derajat Celcius. Proses ini butuh waktu selama 35 menit. Semua produk berbahan baku ubi disimpan dalam ruangan blast freezer. Tujuannya agar produk tahan lama sampai 2 tahun. Nah, mau cara berbeda menikmati ubi? Yuk, Unyil ajak kalian bikin puding ubi. Haluskan ubi yang sudah direbus sebelumnya. Masak bersama agar-agar, susu, dan gula. Tuang ke dalam gelas cetak. Biarkan miring untuk mengisi ruang kosong dengan adonan agar-agar berbeda warna. Masak adonan kedua dan tuang kembali ke gelas cetak. Biarkan membeku selama beberapa menit. Yuhu, puding ubinya siap dinikmati nih. Ubi mengandung serat dan karbohidrat loh. Konsumsi ubi baik buat pencernaan dan sumber tenaga. Kalau negara lain saja menyukai ubi Indonesia, masa kita enggak sih? Unyil rangkum lagi ya. Secara nutrisi, kandungan kentang dan ubi jalar gak terlalu beda jauh kok. Jumlah protein dan lemaknya nyaris serupa. Cuma ubi jalar mengandung lebih banyak vitamin A ketimbang kentang. Tapi dua-duanya sama-sama baik untuk kesehatan. Nah, manfaat baik kedua ubi ini bisa kita dapatkan asal dimasak dengan benar ya. Jadi, teman-teman tim mana nih? Tim kentang, tim ubi jalar? Atau tim dua-duanya?